Bismillahirrahmanirrahim. It can be concluded from the passage that bla 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 bla. Dapat disimpulkan dari teks tersebut bahwa titik-titik. Dari pembacaan soal ini, kita diminta untuk menentukan betul atau tidaknya simpulan yang ada dalam opsi jawaban A sampai E ini. Apakah simpulan tersebut memiliki dasar tersurat dalam teks ataukah tidak? Kalau suatu simpulan di opsi jawaban ini itu memiliki dasar dalam teks, memiliki landasan dalam teks, maka itu berarti simpulan tersebut benar. Sebaliknya, jika tidak, maka dia bukan simpulan yang benar, sehingga bukan merupakan jawabannya. Bagaimana mengetahui simpulan yang benar? Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa inference atau simpulan ini bisa dikatakan benar jika dia memiliki landasan tersurat dalam teks yang bersifat detail juga. Jadi ada detail dalam teks yang itu menjadi dasar validnya atau benarnya suatu simpulan. Nah, apa hubungannya dengan metode penemuan jawaban ini? Ya, karena dia berlandaskan kepada suatu detail yang bersifat tersurat, maka metodenya bisa dengan menggunakan keywords atau kata kunci sebagaimana menjawab stated detail. Seperti apa? Yang pertama, ambil kata kunci atau keywords dari soal atau opsi jawaban. Nah, apakah keyword tersebut diambil dari soal ataukah dari opsi? Itu kembali kepada redaksi soalnya. Untuk soal nomor 4 ini, karena di sini tidak ada kata kunci yang bisa kita ambil dari soal ini, maka kata kunci yang diambil itu berasal dari opsi jawaban. Kemudian, apa yang kita lakukan dengan kata kunci tersebut? Temukan dan baca kalimat yang mengandung kata kunci tersebut. Kemudian yang ketiga, pilih opsi yang berisi simpulan atau kesimpulan yang memiliki dasar dalam teks. Dasar tersurat dalam teks. Baik, kita akan mulai dari opsi yang A. There are 3 types of education based on where it takes place. Ada 3 jenis pendidikan berdasarkan pada di mana ia berlangsung atau berdasarkan tempat berlangsungnya. Betulkah itu? Maka kita akan coba ambil kata kunci di sini. Nah, tentunya di sini kata kuncinya yang bisa kita ambil ialah types atau jenis-jenis. Sehingga kita ketika menemukan kata kunci ini, kita bisa langsung merujuk kepada teks, kemudian mencari bagian yang menerangkan tentang types of education ini. Di paragraf pertama tidak ditemukan kata type sama sekali ya. Berarti paragraf pertama bukan merupakan rujukan. Kemudian kata types ada di paragraf kedua. There are different ways to divide types of education. Ada cara-cara yang beragam untuk membagi, ya divide ini artinya membagi, kata bendanya itu division, divisi, bagian. To divide untuk membagi jenis-jenis pendidikan. Nah, kemudian kata kunci yang lain adalah 3 ya, 3. Di kalimat ini tidak ada kata 3 kan? Nah, kita coba telusuri di bagian yang lain. Kalimat berikutnya. One way is to divide it into formal education, non-formal education, and informal education. Salah satu caranya adalah membagi education itu
ke dalam satu formal education, 2 non formal education, 3 informal education. Nah, di sini jumlahnya ada 3. Jadi sampai sini sebetulnya itu sudah ada landasannya dalam teks, ada 3 jenis pendidikan. Kemudian based on where it take place, berdasarkan pada di mana ia berlangsung atau berdasarkan kepada tempatnya. Pertanyaannya, betulkah pembagian menjadi 3 jenis ini berdasarkan kepada tempatnya? Coba kita lihat ya, masing-masing. Di kalimat ini tidak ada yang menjelaskan tentang tempatnya. Di sini cuma dikatakan salah satu cara membaginya, ya, tapi tidak dijelaskan dibaginya berdasarkan apa. Ya. Based on what, gitu ya. Itu tidak dijelaskan salah satu caranya di kalimat ini. Maka kita akan coba lihat ya di kalimat berikutnya. Formal education is usually in school. Ya, di sini ada keterangan yang menunjukkan tempat. Pendidikan formal itu biasanya ya, di sekolah, ya. Biasanya di sekolah. Nah, di sini sudah mulai menjelaskan tempat. Kemudian non formal education tempatnya di mana? Apakah di sini dijelaskan tentang tempatnya? Nah, di sini belum menjelaskan tentang tempatnya ya. Dia cuma menerangkan cakupan dari non-formal education. Belum menjelaskan tentang tempat berlangsungnya. Di paragraf ini, bagian yang menerangkan tentang tempat dari non-formal education itu baru ada di kalimat ini. In non-formal education, someone can learn literacy. Pada pendidikan non-formal, seseorang bisa mempelajari literasi. Also, meskipun he or she is not at school. Dia tidak berada di sekolah. Artinya, kita bisa simpulkan satu-satunya informasi tentang tempat di sini itu ialah not at school. Tempatnya itu tidak di sekolah. Tapi tidak dijelaskan tempatnya untuk non formal tuh di mana gitu ya. Di sini keterangan yang menerangkan tentang tempat cuma not at school doang. Bagaimana dengan informal education? Nah, informal education is not done in school either. Informal education juga tidak dilakukan di sekolah. Nah, di sini kalimat pertama di paragraf tentang informal education ini langsung menerangkan tempatnya. Tapi informasi tentang tempatnya hanya menerangkan tidak di sekolah saja, ya. Nah, sehingga untuk pilihan jawaban yang A ini pembagian ketiga ini tidak berdasarkan tempat berlangsungnya, atau pembagian jenis pendidikan menjadi formal, non formal, dan informal itu bukan berdasarkan kepada tempat berlangsungnya. Kenapa? Karena di sini tidak dijelaskan tentang perbedaan tempatnya masing-masing. Non formal dan informal dikatakan tidak di sekolah, tapi keduanya tidak dijelaskan ya perbedaan satu sama lain dari sisi tempatnya. Kalau seandainya berdasarkan tempat berlangsungnya, harusnya formal education di sekolah, non formal di mana, informal di mana, begitu. Tapi di sini tidak ya. Sehingga opsi jawabannya A kurang kuat. B, knowledge can only be passed on through formal education at schools. Pengetahuan hanya bisa disampaikan melalui pendidikan formal di sekolah, betul kan? Nah, di sini dengan adanya 3 jenis pendidikan ini, jelas sekali ya, kata only di sini itu tidak betul, sehingga jawaban B salah. Artinya, pengetahuan tidak hanya disampaikan di pendidikan formal di sekolah, tapi juga bisa dengan pendidikan non formal maupun informal. Yang C, informal education does not provide necessary skills needed to earn a living. Pendidikan informal tidak memberikan skill-skill yang diperlukan untuk memenuhi penghidupan. Nah, karena di sini yang diungkapkan adalah informal education, maka kita langsung ke paragraf informal education. Betulkah informal education tidak memberikan skill yang diperlukan untuk penghidupan? Informal education is not done in school either. It may be a parent teaching a child how to prepare a meal,
Itu bisa berarti seorang orang tua yang mengajarkan seorang anaknya bagaimana menyiapkan sebuah makanan or ride a bicycle, atau menaiki sebuah sepeda. People can also get an informal education by reading many books. Orang juga bisa memperoleh pendidikan informal dengan membaca banyak buku. They can get the books from a library or educational websites. Mereka bisa memperoleh buku-buku dari sebuah perpustakaan atau dari situs-situs pendidikan. Informal education is when you are not studying in a school and do not use any specific learning method. Pendidikan informal adalah ketika kamu tidak belajar di sekolah dan tidak menggunakan metode belajar spesifik atau metode belajar tertentu. Nah, di sini tidak ada informasi yang mendukung pernyataan yang C ini, sehingga C bukan merupakan jawabannya karena tidak ada dasarnya dalam teks. Yang di formal education only includes learning activities happening at schools. Pendidikan formal hanya meliputi aktivitas pembelajaran yang terjadi di sekolah. Betulkah seperti itu? Langsung kita menuju bagian yang menjelaskan formal education, yaitu di paragraf kedua. Dikatakan di sini formal education is usually in school. Formal education itu biasanya di sekolah. Nah, kata biasanya ya, itu menunjukkan bahwa tidak selalu. Dia biasanya datang. Itu berbeda dengan dia selalu datang. Kalau selalu datang, dia tidak pernah nggak datang. Tapi kalau biasanya datang, berarti ada kala di mana dia tidak datang. Artinya, usually menunjukkan bahwa pendidikan formal itu tidak selalu di sekolah. Nah, sehingga yang D ini, kata only ini bermasalah. Ya. Apalagi kalau kita lihat ya di bagian ujung-ujung dari paragraf ini, higher education is usually at a college. Nah, di sini dijelaskan bukan sekolah, justru college or university. Ya. Maka yang D bukan merupakan jawabannya. Yang I, non-formal education can be an alternative to prepare people for jobs. Pendidikan non-formal dapat menjadi sebuah alternatif untuk menyiapkan orang-orang untuk kerjaan. Nah, di sini kita langsung ke paragraf yang ngejelasin non-formal education. Kemudian kita cari yang menjelaskan tentang jobs ini. Paragraf yang menjelaskan non-formal education ialah paragraf ketiga ini. Dan di paragraf ketiga ini, kalimat yang menerangkan tentang jobs itu ada di kalimat ini. He or she can also learn other basic skills or job skills. Dia juga dapat mempelajari skill-skill dasar yang lain atau skill-skill pekerjaan. Maka opsi yang E ini memiliki landasan yang kuat dalam teks, yaitu di paragraf ketiga. Maka jawabannya adalah yang E.